Elshinta News and Talk. Pendengar, platform media sosial X yang dulu bernama Twitter kini menetapkan aturan baru yang mengizinkan para penggunanya untuk mengunggah atau melihat konten dewasa di platform tersebut. Sementara itu, kita ketahui jika pornografi ini dilarang berdasarkan KUHP, kemudian Undang-Undang Anti Pornografi dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Lalu dengan media sosial X atau Twitter ini memperbarui kebijakan yang secara resmi mengizinkan pornografi di platformnya, apa dampak langsungnya bagi para pengguna platform dan juga masyarakat? Kami akan membahasnya bersama pegiat media sosial, Mas Jopray. Apa juga tanggapan Anda pendengar tentang kebijakan baru platform media sosial X ini? Telepon kami ke 021 586 9000, WA SMS 081 180 6543. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Mas Jo. Ya, selamat siang, Bu Niko. Ya, Mas, gimana melihat kebijakan aturan baru dari media sosial X atau Twitter ini yang memperbolehkan konten dewasa, Mas? Iya, seru nih di X juga lagi seru. Lagi ramai ya? Tapi ginilah, Nah. Iya, tapi ginilah kita bisa lihat dari kalau X ini saya ngelihatnya dari sisi bisnisnya ya, kan. Begitu diambil alih oleh Elon ini kan memang kemudian Twitter X atau yang dulu namanya Twitter ini kan menurun terus katanya pendapatannya gitu kan. Dan saya pikir ini biasa sosial media yang baru ataupun yang lama itu ketika dia dalam kondisi mungkin saham turun atau pendapatan berkurang itu pasti kemudian yang digenjot pasti kalau bukan pornografinya ya konten-konten yang menarik perhatian orang dengan cepat gitu. Saya pikir ini sih alasan bisnis saja ya untuk X ya, saya pikir itu ya. Iya. Selama ini kan juga sebetulnya konten-konten dewasa sudah ada kan, Mas ya, di X? Oh sudah, saya pikir di Twitter itu sudah sejak lama lah. Di X yang dulu namanya Twitter itu pun ya sejak 5, 6, 10 tahun lalu itu sudah dengan vulgar ada ya. Kita kan pengguna-pengguna X atau Twitter di Indonesia ini kan ya tahu sama tahu lah gitu. Karena memang Twitter ini bukan bahasa kita kan bukan mainan anak kecil lah gitu ya. Tapi accessible gitu lah. Sekarang tinggal pemerintah Indonesia daripada ngancemin mau nutup semua sosmed ya. Nah, sekarang sepertinya Kominfo jadi punya alasan nih kalau mau blokir Twitter nih, karena freedom of speech-nya kan luar biasa kalau di X ini kan. Iya. Ya kita lihat ini kan Gen Z, milenial ini kalau sudah di X itu kan pertarungannya nyaris tanpa batas kan. Iya. Sekarang punya alasan tuh. Ya kan ini kan bertentangan ya dengan kebijakan negara kita ya, undang-undangnya segala macam, undang-undang ITE juga. Selama ini kenapa, Mas? Enggak gimana? Ya saya pikir hampir di semua negara ya melarang pornografi yang secara terbuka. Tapi beginilah, sosial media itu kan seperti Twitter itu ketika kita mendaftar kan jelas ya. Bukan cuma di X saja, hampir di semua sosial media ketika kita mendaftar ditanya usia, ya kan. Nah, parahnya kalau kita banyakkan anak-anak kita ini kan memasukkan usianya supaya dia dapat menggunakan platform ini secara penuh dianggap dewasa walaupun mungkin belum gitu. Kenapa konten itu disebut konten dewasa? Karena memang hanya diperbolehkan ditonton oleh orang dewasa. Dari mana platform ini tahu penggunanya orang dewasa? Ya ketika dia mengisi form pendaftaran awal kan begitu, menyebutkan usianya gitu. YouTube saja ketika usia pendaftar ini atau yang mendaftar di YouTube itu kurang dari aturannya, itu otomatis dia masuknya kategori anak, ya hanya konten-konten anak yang akan tampil seperti itu. Nah, sekarang tugas pemerintah, tugas Kominfo terutama atau siapa yang berwenang, daripada ngancam memblokir X dan seterusnya, ya malah cuma diketawain aja sama pengguna X ya, kayak nggak ada VPN, nggak ada cara lain gitu. Tapi daripada mengancam untuk ini lebih baik edukasinya dikuatkan, bagaimana kemudian anak-anak bangsa ini yang dia menggunakan sesuai kebutuhannya gitu. Kira-kira itu, Mas. Iya. Jadi memang di semua negara dilarang ya konten ini ya sebetulnya ya. Oh ya, maksudnya secara terbuka ini kan X ini kan tidak begitu saja kemudian membolehkan orang upload konten dewasa, toh mereka juga ada rule-nya, ada aturannya, terutama yang X Blue ya, Twitter yang Blue ya, yang Blue terutama ya, yang berbayar itu gitu. Dan saya pikir ini
X ini baru yang keberapa. Sebelumnya kan ada misalnya kita tahu Netflix ya. Mohon maaf harus sebut merek dan juga merek yang lain mungkin. Ya kan konten-kontennya ke film-filmnya tidak lewat lembaga sensor film di Indonesia seperti bioskop, ya kan. Tapi kenapa itu bisa masuk dan bisa ditonton dan Netflix tidak merasa bersalah? Ya karena itu tadi di depan sudah dijelaskan bahwa ini film dewasa dan seterusnya. Daftar Netflix itu bisa dibagi. Kan kalau kita daftar Netflix ya mungkin juga yang lain, itu kan bisa dibagi akun berdasarkan misalnya ayahnya, ini khusus 18 ke atas, ibunya juga. Sementara anak-anak yang lain bisa menggunakan pembatasan usia sehingga film-film yang bisa ditonton oleh anak-anak saja yang ada di akunnya kan seperti itu. Ini metode pemrograman aplikasinya memang sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau kemudian ada anak yang di bawah umur mendaftar baik di X ataupun di contohnya tadi Netflix tadi, itu kan udah bukan kesalahan di platformnya, kesalahan kembali ke kitanya, ke orang tuanya mengedukasi anaknya untuk tidak berbohong soal usia dan seterusnya. Gitu. Jadi memang masih ada penjelasan lain selain kita menyalahkan platform, tapi lebih kepada kita melihat kita sendiri siap tidak dengan zaman keterbukaannya sedemikian luasnya ini. Itu Mas. Mas Jo, kalau perempuan berbusananya terbuka itu masuk pornografi nggak sih Mas? Nanya dulu nih biar sama kan frekuensinya biar sama. Saya jadi traveling kan pikirannya terbukanya seapa kan gitu. Ya konteks lah. Kalau perempuan misalnya bajunya jaketnya terbuka di dalamnya masih pakai kaos 5 lapis kan ya nggak bisa juga gitu kan. Iya. Untuk ini yang dikategorikan pornografi seperti apa ya itu bacaan lebih luas lagi saya pikir. Iya. Dan itu selalu ramai ya, yang begitu akun-akun begitu Mas lihat Mas ya. Luar biasa ya. Iya, itu tadi. Kalau untuk bisnis ya dua itu. Nih, saya pantau Mas di X itu tiap hari ya trending itu minimal ada dua genre ini yang selalu ada tiap hari trending. Yang pertama itu pornografi, yang kedua itu judi online. Pasti ada itu. Dua itu kayak dua ganda yang selalu trending, walaupun nggak nomor satu ya. Iya. Pasti dalam 10 tuh mesti ada terus nih dua ini. Kalau nggak soal pornografi, pasti soal judi online gitu. Ataukah nih dua ini ada erat kaitannya? Saya nggak tahu gitu. Tapi saya pikir beginilah, kita ini memang kemudian dihadapkan kepada platform-platform yang luar biasa, di Instagram juga begitu. Kan ini kan cuma media, toh mengenai isinya apa dan seterusnya itu kan udah lain soal lagi. Soal medianya ini saja kita sudah hampir kewalahan. Di Facebook dulu juga luar biasa. Ketika udah digunakan juga untuk penipuan asmara itu kan. Itu juga saya dulu jadi narsum itu capek juga tuh ngelayanin seperti itu tuh. Ketika ada nama palsu, foto palsu untuk merayu wanita-wanita Indonesia itu kan artinya itu juga kita kebobolan juga. Tapi apa? Pemerintah bisa apa? Ya edukasi lagi. Baliknya ke edukasi lagi, maka jangan dibikin mahal untuk kuliah sekolah ya. Biar kita jadi terpahamkan dengan seperti ini. Jangan kemudian ketika Elon Musk ke Indonesia dia berniat investasi, disambut luar biasa langsung masuk istana, tapi begitu produknya dia melakukan improvisasi melegalkan dalam tanda kutip pornografi, kita kebakaran, kita tutup. Ini Elon Musk bingung sendiri nanti. Tentu saya tidak. Tentu saya mendukung pemerintah soal pemberantasan pornografi. Tentu ya itu udah pasti. Tapi bahwa kita juga jangan kelihatan supu sekali. Pak Budiari sahabat saya itu bilang katanya, wah ini nanti kita blokir lah, kita anti pornografi. Ya nggak begitu juga gitu loh maksudnya kan. Oke, kita dengarkan juga komentar pendengar ya Mas Jo ya. Kita ke Cilengsi, sudah menunggu Pak Okta. Pak Okta silakan. Bang Niko. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya. Saya nggak khawatir Pak. Ini yang saya khawatirkan Pak. Anak sekarang udah tahu VPN. Kalau Bapak masih tahu VPN. Itu begitu mudah VPN. Dapat semuanya pornografi itu. Saya udah nyoba iseng, bener juga. VPN yang lebih bahaya. Iseng tuh serius. VPN juga anak SMP kalau susah SMP di pinggir jalan, saya lihat tuh. Ngapain coy? VPN deh, kebuka semua sama dia. Itu lebih berbahaya Pak, lebih berbahaya. Semua situs dapat deh VPN. Bisa nggak sih diblokir tuh VPN semuanya? Yang gratis kayak yang bayar. Saya nyoba yang gratis ya, ada emang bisa. Saya
masih nyoba iseng doang, saya matiin lagi. Arti VPN itulah yang nggak pernah kita pikirkan, itu lebih berbahaya daripada segala macam. Itu semuanya dapat, dan itu gampang, sangat mudah, tinggal aja di Play Store dapat VPN. Bagaimana itu pemerintah itu berbahaya, sangat berbahaya. Pas saya pikir anak SMP kali waktu itu pakai baju bebas, itu lagi ketawa-ketawa deh. Kenapa lo pakai VPN bang? VPN dipakai. Itu lebih berbahaya sekali lagi, lebih berbahaya 24 jam itu Pak, bisa di rumah, di kamar, diakses. Gimana itu menurut Pak Jupay? Kan kita nggak usah ngomongin sosmed ini lah, sosmed nggak ada seberapanya. Tapi VPN itu biang kerok Pak, semuanya dapat, saya buka situ. Apa saya klik apapun ada Pak di situ. Bagaimana menurut Bang Jupay? Kenapa pemerintah nggak ributkan VPN ini? Blokir kalau memang itu, blokir semua VPN. Paling berbahaya sih VPN ini. Begitu Bang Niko. Bagaimana nih VPN ini? Bahaya banget. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Cilengsi kita ke Sumatera Utara. Pak Putra, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Niko dan Pak Jo. Waalaikumsalam. Iya, ini Twitter mau buka konten ya takut dia tadi Bang Jo bilang ini akamnya turun, tutup dan sebagainya. Ya kita nggak mau peduli lah. Ya kita mau memerangi ini kan kita udah darurat ya, narkoba, darurat judi, darurat pornografi, belum lagi di lembaga pendidikan anak kita itu handphone itu udah kebutuhan untuk mengakses informasi, disuruh gurunya tugas, ikut ujian begitu. Ya kita nggak mau tahu Twitter mau versi Indonesia, mau versi Elon Musk. Kalau nggak mau berpihak ke Indonesia, ke sana aja, ke Afrika sana aja gitu. Betul Bang Jo, ada tokoh agama, tokoh pendidik yang mau peduli dengan ini. Tapi kalau memang semua unsur lintas sektoral kita nggak mau ngedukung, ya generasi apa yang kita haruskan? Betul kata Bang Jo tadi, pendidikan itu masih kebutuhan mahal, tersier gitu. Ya gimana? Yang pertama pola edukasi kita mana sama semua orang tua. Selalu dikatakan itu dikembalikan ke orang tuanya. Emang orang tuanya 1x24 jam dari pagi sampai sore mengawasi anaknya. Kebanyakan kan pembantu, kan gitu. Terus ngurung diri di kamar kan gitu. Dengan adanya gadget kan orang nggak mau lagi berinteraksi sosial secara tatap muka. Pengennya males di kamar gitu kan, apa dan sebagainya itu. Jadi kalau misalnya Twitter kita nggak mau tahu ya silakan, kalau nggak mau ikut peraturan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, narasumber betul, Elon Musk ada di sisi baiknya, membuat satelit orbit bumi dari Starlink itu ya, supaya nggak ada lagi kabel-kabel bawah tanah dan sebagainya. Cuman kembali ke kita, kalau misalnya gini ya, TikToker itu, kenapa TikToker akhirnya dihidupkan kembali? Karena memang nggak ada mengandung konten-konten itu. Jadi kalau misalnya Twitter sudah merasa diri untuk tidak layak jual, ya silahkan minggir aja gitu. Jadi kesadaran kita itu, Bang Jo, saya mau bilang, nggak sama ya, untuk orang di kota sama di apalagi latar belakang pendidikan orang tua kita kebanyakan SMP gitu ya. Kalau untuk yang kayak gini mah, saya nggak yakin kalau misalnya kita masih memberi karpet merah untuk Twitter yang begitu, ya saya pikir ya tinggal nunggu waktunya aja. Dengan tsunami tsunami karakter mental. Padahal Pak Jokowi bilang revolusi mental, tapi begini kan. Ngapain sektor lain kok ada? Jadi kita sudah cukup jenuh, apalagi yang kemarin kan ada pasal di mana video porno anak itu diproduksi secara massal, Indonesia pula itu kan gitu. Memalukan banget. Kita yang dibilang beragama kok makin disuburin yang begini. Kemana sih tokoh pendidikan, tokoh agama kita yang mau peduli dengan undang-undang ITE ini gitu. Jadi mohon petunjuk Pak supaya kita sopan santun lah dalam hal ini dan memperhatikan generasi di depan kita lebih baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Putra. Waalaikumsalam. Mas Jo silakan. Ini dua penelpon, dua-duanya saya pikir luar biasa, sangat konteks ya, baik yang Bapak yang di Cilengsi maupun lain kita yang dari Sumatera Utara tadi. Yang pertama soal VPN. VPN itu jaringan private virtual. Jadi ketika misalnya Menkominfo bilang akan diblokir, itu pasti diblokir IP-nya. Jadi nggak bisa mengakses dari misalnya kita berlangganan menggunakan First Media, menggunakan Bisnet, menggunakan ISP lokal seperti Telkom. Itu nggak bisa akses. Tapi kalau itu diakali dengan VPN tadi atau virtual private network atau jaringan private virtual ini, kita bisa memilih seolah-olah kita login dari kita login dari negara mana, dan itu gratis. Makanya tadi ketika Bapak di Cilengsi tadi melihat anak di pinggir jalan saja bisa mengakses, ya itu memang sudah sevulgar itu pengetahuan anak-anak itu. Jadi kembali lagi ke tadi lah, kalau kita mau melawan dari hilirnya tuh sulit saya pikir. Jadi pemerintah mau nggak mau ya harus kembali lagi ke soal argumentasi di awal tadi, yaitu soal pendidikan.
Jadi ketika pendidikannya itu sudah cukup, anak-anak ini sudah mengerti tentang bahayanya seks bebas, bahaya ini, mereka dengan sendirinya akan ada benteng di dalam. Kemarin ada berita yang cukup mengejutkan. Starlink ini sudah beredar di mana-mana, itu jauh lebih parah lagi karena itu VPN-nya kita nggak bisa akses memblokir karena dia langsung ke satelit kan, nggak lewat istilahnya, dia nggak lewat lembaga yang seharusnya dilakukan oleh ISW lokal tersentra di Indonesia, nggak bisa. Itu lebih parah lagi, dia bisa buka apa saja gitu. Artinya ya ini balapan antara kemajuan teknologi, kemudahan bersosial media dengan kreativitas pemerintah gitu. Jadi kalau kemarin saya lihat berita-beritanya bagi-bagi tambang itu, saya menyedihkan. Lebih baik ini ormas-ormas keagamaan ini fokus juga ke hal-hal seperti ini. Itu loh Mas, kira-kira itu. Baik, kita ke pendengar berikutnya, Pak Harmin di Sumatera Utara. Pak Harmin. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan. Kalau cerita masalah yang seperti ini tadi Pak narasumber, kadang-kadang kalau saya cerita anak-anak di kamar sendirian, kalau ada nanti guru-guru atau mak-mak, satu ruangan ada 5 orang atau macam gak ada orang situ, diam semua. Rupanya pada buka kitab masing-masing. Nah, handphone inilah kan. Terus yang kedua, kalau saya pernah bilang sama anak-anak lajang tanggung itu, kalian punya mama, punya adik perempuan, kakak punya. Kalian pengen menengok badan mama sama adik kalian yang perempuan? Pasti enggak ya. Iya semua kan. Kalau kalian pengen tuh buka tuh Facebook, apa yang sebagainya, banyak sih tuh bilang itu. Nah, kalau kalian sudah melihat itu, itulah badan mama kalian. Mau nengok bentuknya, nengok bentuknya. Dari situlah kalian keluar. Jadi apa mau dibilang lagi? Saya bilang gitu. Jadi kalau kalian tengok-tengok terus itulah badan mama kalian. Jadi ada juga yang memang risih dia, ujung-ujungnya dia risih gitu. Mungkin anak ini masih polos, tapi kurang pendidikan. Begitu saya bilang seperti itu, dia agak apa juga, nggak mau nengok lagi. Sama kayak mamaku gue, di situ aku keluar pikirnya kan. Kalau mau nyusul kau tuh nengok tuh, neneknya itu tak bilang. Nah, jadi agak risih dia Pak, risih dia. Jadi nggak mau dia nengoknya lagi. Mungkin ini anak ini polos, pendidikan aja yang masih rendah dan terpengaruh. Nah itu, tapi berhasil. Tapi kalau ditengok cerita bapak tadi yang pornografi yang di syuting di apa itu diambil di mana-mana, nah ini udah kalah saya ini. Nah, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Harmin. Saya rangkai dengan satu WA dari Kang Raja di Jeddah, Saudi Arabia. Ikut nimbrung katanya. Bung penyiar, memang apa kata Pak Okta tadi, semua dari VPN. Tanpa aplikasi itu konten pornografi tidak terbuka. Makanya di Arab Saudi katanya handphone yang ada aplikasi VPN-nya dilarang dan didenda. Mas Jo, penutup sekaligus iklan. Baik, saya pikir itu salah satu solusi ya dari rekan di Saudi itu. Apakah kita bisa seperti itu, saya nggak tahu. Kembali ke tugas Kominfo sekarang dan selanjutnya gitu. Tapi tetap ya buat saya pribadi, arus pornografi dan seterusnya itu tidak akan pernah berhenti karena itu kebutuhan dasar manusia dewasa. Itu yang pertama. Berikutnya kita juga punya hak untuk melindungi keluarga kita. Kita punya kewajiban untuk melindungi keluarga kita, anak-anak kita, adik kita yang tentu saja yang usianya masih belum cukup untuk melihat seperti itu. Tapi pemerintah juga tidak boleh lepas tangan, kemudian main preman, main blokir. Saya pikir tidak bisa seperti itu, tapi juga harus melakukan edukasi bahayanya apa, lalu kemudian menyelenggarakan mungkin short course dan seterusnya, mengintervensi pendidikan seks sejak usia dini yang kira-kira progresif itu seperti apa dan seterusnya. Saya pikir pendidikan tidak bisa dilepaskan dari cara kita bagaimana menolak pornografi ini secara elegan daripada menjadi seolah-olah preman di sebuah negara yang memblokir apa saja yang hanya karena kelihatan sebuah gambar. Apalagi sekarang ada gambar pornografi lewat AI, bayangkan. Tanpa ada orang sebenarnya, tapi terpapar di lini masa kita gambar-gambar AI yang bernuansa pornografi. Saya pikir itu, Mas. Ya, Mas Jo, terima kasih waktunya, Mas ya. Baik, sama-sama. Ya, selamat siang, Mas. Selamat siang. Demikian pendengar pegiat media sosial, Mas Jo Prai. Terima kasih pendengar sudah ikut bergabung.